kita akan beralih ke penentuan fasa despacing dan refinement gitu ya. Dan menggunakan aplikasi GSAS2 gitu. Jadi untuk langkahnya pertama-tama itu kita perlu mengimport powder data atau hasil analisis XRD kita. Nah, formatnya bisa langsung XRDML aja. Kita klik open, kita klik yes, kita cancel. Klik OK. Nah, nih ya ada plotnya. Lalu kita bisa import lagi, kita masukkan PS-nya. PS ini database-nya gitu, yang tadi udah kita download. Kita klik open, kita klik yes. Oke, sudah sesuai. Add histogram, nah kita centang, kita klik OK. Nah, lalu kita perlu melakukan, supaya terlihat ya. Jadi kita perlu melakukan perubahan background terlebih dahulu. Untuk caranya, jadi pertama kita klik option background. Kenapa kita perlu melakukan background? Jadi semacam filter sinyal yang tidak diinginkan gitu ya. Setelah itu di background function-nya kita pilih Chebyshev aja. Ini kenapa kita pilih Chebyshev ini? Karena Chebyshev ini tuh fleksibel untuk bentuk background XRD yang smooth dan stabil secara matematis juga gitu. Lalu untuk nomor koefisiennya itu kita bisa pilih dari rentang 8 hingga 10. Di sini saya menggunakan rentang tengah-tengah ya, 9. Kenapa kita perlu menggunakan dari nilai koefisiennya dari rentang 8 sampai 10? Karena rentang ini tuh dianggap cukup fleksibel dan stabil gitu ya. Lalu kita bisa compute auto background. Kita klik set fixed point. Nah, nih ya, jadi sudah ada background-nya gitu ya. Setelah itu kita ke pengaturan instrumen parameternya. Untuk instrumen parameternya ini kita source type-nya kita pilih CUKA. Kenapa? Karena ini tipe sumber yang emang umum gitu digunakan di XRD dan cocok untuk banyak material. Untuk menu di sini yang pertama yang perlu kita centang itu adalah define zero, define U, V, dan W. Kenapa? Karena define zero ini dia berfungsi untuk mengatasi error pada posisi 2 theta gitu ya. Sedangkan untuk UVW ini, parameter UVW ini dia sebagai pemodelan pelebaran puncak difraksi gitu ya. UVW ini diperoleh dari persamaan Cagliotti yang menggambarkan hubungan antara lebar puncak atau FWHM dengan sudut difraksi. Untuk parameter U ini dia berpengaruh terhadap besar sudut tinggi. Jadi dia berkaitan sama strain dan efek
instrumen gitu ya. Kalau V ini dia berkaitan sama perubahan lebar puncak terhadap sudutnya. Sedangkan W, dia itu menunjukkan pelebaran dasar atau baseline-nya gitu. Lalu kita ke operation, kita ke langsung aja kita lanjut lagi ya ke sampel parameter. Untuk di sampel parameter kita hanya perlu memastikan jika histogram scale faktornya sudah kita centang dan di faktogram yang kita gunakan yaitu Debye scatter. Nah, lalu ke unit cell list-nya terlebih dahulu. Jadi karena kita sudah tahu ya tadi dari hasil analisis itu, kalau dari database juga, kalau bentuknya itu rombohedral, di mana rombohedral itu trigonal R kalau di sini dan heksagonal P. Untuk max and synopsnya tetap 4 aja karena ini adalah rasio batas amannya gitu ya. Start volumenya kita 25 saja. Untuk M20-nya juga kita centang. Lalu broadcast lattice-nya kita sesuaikan dengan tadi di database. Tadi kan dia tipenya R ya. Nah, trace groupnya juga kita sesuaikan. Lalu kita klik juga yang refinement-nya ini. Kenapa kita perlu refinement? Karena refinement ini itu berfungsi untuk semacam penyesuaian otomatisnya gitu. Jadi kalau tanpa refinement, jadi hasil analisisnya semacam tebakan saja. Lalu kita bisa ke pick list. Kita bisa pick fitting dan auto search. Nah, ya gambarnya memang agak tidak mengenakan, tapi tidak apa-apa, memang seperti itu. Lalu di position kita bisa dicentang semuanya, kita calculate dan refine. Kita simpan ini sebagai background gitu ya, background video, kita save. Nah, kita tunggu terlebih dahulu ya. Nah, sampai oke, kita klik oke. Jadi ini hasil dari database-nya gitu. Agak tidak terlihat tapi ya seperti itulah. Lalu kita bisa centang pilihan di sigma kuadratnya. Kita lakukan calculate kembali. Kita perlu menunggu. Kita klik OK. Terakhir gamanya. Kita centang OK juga. Kita calculate kembali. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa lihat di index pick list. Operation kita load atau reload supaya keluar ya. Nah, kita indexing semuanya di reflection list. Nah, ini adalah hasil analisis pasaknya gitu ya. Nanti data yang akan kita gunakan itu dari hasil analisis tadi kita bisa memperoleh nilai HKL ya ini. Lalu kita juga memperoleh despacing yang sebelah sini. Dan
mak kuadrat, juga gamma yang akan kita gunakan untuk FWHM dan nanti mengarah pada data FWHM gitu ya. Mungkin pada video ini sekian. Tahap selanjutnya akan dilanjutkan di video berikutnya.